Menjelang pemilu 2019 ini, penentuan pilihan politik kadang memicu sikap intoleransi. Data di Economist Intelligence Unit mencatat 20 tahun pasca reformasi, ranking demokrasi Indonesia menurun dari posisi 48 justru ke peringkat 68. Penurunan ini disebabkan oleh penggunaan politik identitas. Tak hanya itu, tingkat pendidikan suatu bangsa juga mempengaruhi tingkat toleransi seseorang. Bersama Arinda Wijaya dan juru kamera Raga Firdaus, berikut kami hadirkan informasi lengkapnya dalam segmen vlog Apa Kata Fakta. Terbukti, Pak. Terbukti apa? Kamu tahu apa sih? Pak, emang Bapak punya saya, Pak. Bapak jangan berantem dong karena politik. Masa persahabatan rusak karena pandangan politik yang berbeda? Tapi Ingat, masih belum terjaga ya, Mbak. Pak, berdiskusi boleh, tapi dengan damai. Ingat, kita itu Indonesia yang penuh beragam. Dari ras, agama, dan suku, dan juga pandangan politik. Masa persahabatan rusak karena itu? Coba Pak, kita baikkan dulu dong. Maafin, Pak. Nah, pemirsa, memang intoleransi dalam perbedaan pandangan politik masih kerap terjadi di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, akan kita telusuri di seputar iNews Pagi RCTI Apa Kata Fakta. Pak, kita kan sedang ngebahas intoleransi politik yang memang menjadi sebuah kekhawatiran ya Pak, terutama menjelang Pilpres. Sikap toleran dan intoleran pandangan masyarakat terkait dengan politik. Tetapi beberapa kajian terakhir memang menunjukkan bahwa ada peningkatan intoleransi masyarakat sebenarnya. Politik identitas itu kemudian muncul kembali. Kemudian segelintir elit politik kemudian juga bahkan dengan katakanlah mungkin sengaja atau tidak sengaja itu ada kemudian bagaimana melakukan itu ya, menyeret politik identitas itu untuk kemudian keuntungan politik elektoral tentunya. Oke Pak, terima kasih sekali Bapak ya. Halo Pak, saya Arinda Pak dari RCTI. Pak, ini menjelang Pilpres, menurut Bapak bagaimana kondisi masyarakat kita? Wah, kalau jujur kan masyarakat kita sekarang kelihatan terbelah ya dari dua paslon ini. Sedihnya saya sebagai orang pendidikan melihat kita bukannya semakin bersatu, tapi mudah sekali untuk kita malah diadu untuk menjadi satu bangsa yang terbelah. Nah ini menarik nih Pak, berarti antara toleransi dan kecerdasan itu memiliki hubungan yang kuat ya Pak ya? Jelas. Bagaimana cara membuat Indonesia lebih toleransi? Jadi kuncinya tuh apa Pak? Helen Keller yang mengatakan, dia seorang tokoh wanita buta yang punya gelar sarjana pertama, dia mengatakan hasil tertinggi dari sebuah proses pendidikan itu adalah toleransi. Artinya memang hanya mereka yang punya kecerdasan itu yang bisa memahami yang dimaksud toleransi apa. Terima kasih sekali Pak Indra ya. Semoga sukses selalu. Sama-sama. Pak, terima kasih. Nah pemirsa, saya ingin mencari tahu dengan warga langsung ini bagaimana cara mereka menyikapi sebuah perbedaan dalam pandangan politik ya. Kita coba. Halo Mbak, selamat siang. Mbak siapa namanya? Manda. Mbak Manda, Mas Naru. Nah ini mumpung lagi berdua nih Mbak dan Mas, saya ingin nanya. Kan pasti kalau berkeluarga atau berteman juga pandangan politiknya nggak harus sama nih ya. Bagaimana Mas dan Mbak secara individu menyikapi perbedaan tersebut? Bagi saya sih seharusnya biasa-biasa aja ya. Setiap manusia, setiap individu itu punya pilihan dan punya kebebasan untuk memilih salah satu yang dia sukai atau dia dukung. Bagi saya itu seharusnya tidak dibawa ke dalam konteks yang terlalu besar, misalnya kayak kehidupan atau yang biasa mereka lakukan sehari-hari. Kalau Mbak Manda pasti kan kalau di tongkrongan nggak mungkin dong semuanya sama pandangannya ya. Menurut Mbak sendiri bagaimana cara menyikapinya? Kalau misalnya kita lagi nongkrong sama teman, misalnya ada ngomongin politik gitu, kita nggak cuma ngebahas satu calon aja, pasti kita ngebahas positif negatifnya itu dari kedua calon itu. Kalau dari saya sendiri sih karena udah punya nilai-nilai kenapa saya milih calon itu, jadi saya tidak terpengaruh gitu. Cuma dalam pertemanan interaksi gitu ya saya karena bukan tim kampanye juga, jadi ya saya biasa aja nanggepinnya gitu. Makasih banget ya Mbak Manda ya, Mas Naru, makasih. Garis politik merupakan pilihan dan hak seseorang. Yang perlu dibangun adalah kedewasaan politik dengan menjaga etika berkomunikasi dan menghormati pilihan orang lain.
Dinda Wijaya Raga Firdaus, iNews melaporkan.